Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat yang besar, yakni nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di hari yang ke-15 ini. Mudah-mudahan puasa kita di tahun-tahun sebelumnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan puasa kita hari ini, puasa kita besok juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ma'asalam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, minad dzulumati ilan nur. Jamaah pengajian Kitab Nasuhul Ibad menjelang berbuka puasa, melanjutkan pengajian kemarin wal maqalatu tawi dawuh as-saniyata asyarata kang nomor 12 iku anin nabi saking nabi sallallahu alaihi wasallam, la shaghirata ma'al israr, rupani dawuh la shaghirata ma'al israr. La shaghirata ora ana dosa cilik iku maujud ma'al israri sertane nglanggengaken. Fa innaha mongko sak temene shaghirah dosa cilik bil muadobati kelawan nglanggengaken alaiha ing atase israr, alaiha ing atase shaghirah iku takdimun, dadi gedhi, iku takdimun fatasiru mongko dadi apa shaghirah, fatasiru mongko dadi apa shaghirah iku kabiratan dosa kang gedhe. Wa aidan hale maneh annaha sak temene shaghirah ala azmi istidamatiha, sertane nejo nglanggengaken shaghirah iku tasiru dadi apa shaghirah iku kabiratan kang gedhe. Fa inna niyatal mar'i mongko sak temene niate awak-awakan, niate manusa fil ma'asi ing dalem nglakoni maksiat iku kanat ana apa niat iku maksiat. Nasihat yang nomor 12, dawuh yang nomor 12, yakni dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa rupane dawuhe? La shaghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil yang mana dosa itu dibarengi dengan terus-menerus israr. Jadi kalau dosa, meskipun dosa itu dosa kecil, kalau terus-menerus dilaksanakan disertai dengan israr itu terus-menerus dilanggengkan, maka dosa kecil itu pun akan menjadi besar. Dosa kecil itu juga akan menjadi besar. Dijelaskan oleh Syekh Nawawi, fa innaha bil muadabati 'alaiha,
ta'dimu fatasiru kabiratan. Karena dosa kecil dengan cara yang dilakukan dengan cara terus menerus melanggengkan, maka dosa kecil itu akan menjadi dosa besar, akan menjadi besar. Begitu juga dosa kecil yang mana pada dosa kecil ini ada niatan untuk melanggengkan, ada niatan untuk diteruskan, maka dosa kecil ini juga akan menjadi besar. Karena apa? Karena niatnya seseorang dalam melakukan maksiat itu juga termasuk maksiat. Niatnya seseorang dalam melakukan maksiat itu juga maksiat. Selanjutnya wala kabirota, lan ora ana dosa gedhe iku maujud mal istighfari sertane jaluk ngapura, mal istighfari sertane istighfar jaluk ngapura, ai taubati tegese taubat bisyurutiha kelawan pira-pira syarat taubat. Fa inna taubata mongko satene taubat iku tamhu bisa nglebur apa taubat asarul khotiati ing bekase keluputan wa ingkanat senajan ono apa khotiah iku kabirotan gede. Begitu juga sebaliknya, tidak ada dosa itu dosa besar. Dosa besar itu tidak akan terjadi kalau kita barengi dengan istighfar, kalau kita susuli dengan istighfar. Maksudnya istighfar ini adalah taubat. Jadi kalau kita melakukan dosa besar terus kita langsung taubat, maka dosa yang besar ini juga akan terhapus. Nggak ada dosa yang besar. Tapi taubatnya juga harus dengan syarat-syaratnya taubat. Agar taubat itu bisa sempurna, syarat-syaratnya juga harus dipenuhi. Tidak hanya baca istighfar saja, tapi harus getun, menyesal, ada penyesalan yang sungguh-sungguh, terus tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Ini termasuk syarat-syaratnya taubat. Maka kalau ini kita lakukan, meskipun dosa kita sebesar apapun, kalau kita barengi dengan taubat yang sungguh-sungguh, taubat nasuha, pasti dosa itu juga akan terhapus. Tidak ada dosa yang besar dibarengi dengan istighfar. Rawa meriwayatkan hadal hadisi, pada inilah hadis. Siapa Ad-Dailami, Imam Dailami an Ibnu Abbas, saking Ibnu Abbas, lakin bitakdimul jumlatil akhirati, tetapi dengan mendahulukan jumlah yang akhir, anil ula dari jumlah yang pertama. Imam Dailami dari Ibnu Abbas juga meriwayatkan hadis ini, tapi kalimatnya dibalik. Imam Dailami mengatakan la kabirota ma'al istighfar wala soghirota ma'al isror. La kabirota ma'al istighfar wala soghirota ma'al isror. Sama saja artinya, tidak ada dosa yang besar kalau disusuli dengan istighfar, dan juga tidak ada dosa itu kecil kalau kita jalankan dengan terus menerus. Selanjutnya wal maqolatu utawi dawuh asali tata asyarota kang nomor 13 iku kila dan ucapaken, iku kila dan dawuhaken apa hamul arifi asana, lafat dawuh hamul arifi asana. Hamul arifi utawi sejane wong kang makrifat, hamul arifi utawi sejane wong kang makrifat iku asana ngalem, iku asana ngalem maring Allah. Ai muradul arifi tegese utawi barang kang dan karepaken wong kang makrifat, utawi maksude makrifat billahi kelawan Allah iku asana ngalem Allahi ing atase Allah taala bijamili
sifatihi kelawan baguse piro-piro sifati Allah. Terus Ibnu Hajar Al Asqalani Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al Asqalani, Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al Asqalani dawuh, hammul arif as-sana, cita-cita besar orang-orang yang makrifat kepada Allah itu hanyalah memuji Allah, hanyalah menyanjung-nyanjung Allah. Niku cita-cita besar orang yang makrifat kepada Allah. Tujuannya orang yang makrifat kepada Allah, hammul itu juga bisa dimaknai tujuannya orang-orang yang makrifat kepada Allah itu adalah hanya memuji-muji Allah, hanya memuliakan Allah. Ai muradul arif billahi ats-tsana 'ala Allah bi jamili sifatih. Maksudnya yang diharapkan orientasinya orang-orang yang makrifat kepada Allah, orang-orang arif billah, orientasinya orang yang makrifat kepada Allah itu hanyalah memuji Allah, hanyalah memuliakan Allah, ngelem pangeran, memuji Allah dengan semua sifat-sifatnya Allah yang indah, sifat-sifatnya Allah yang baik. Niku tiang arif billah, tiang arif billah, orang-orang yang makrifat pada Allah. Beda dengan orang-orang yang selain makrifat. Wahammuz zahidi ad-du'a'u, wahammuz zahidi, adapun sejane wong kang zuhud iku ad-du'a'u ndonga, iku ad-du'a'u ndonga. Ai muradul mu'ridi, tegese utawi sejane wong kang mengo aniz zaidi saking bondo kang tambah ala qadril hajati ing atase kira-kirane hajat minad dunya saking dunya biqalbihi ing dalem kelawan atine zahid iku ad-du'a'u doa, iku ad-du'a'u donga. Wa huwa utai doa iku atadarru DPDP ilallahi maring Allah taala bisu'alima kelawan nyuwun barang indahu kang tetep ing dalam sandinge Allah bayane minal khairi saking kebagusan. Berbeda dengan orang yang zuhud. Kalau orang yang arif billah, orang yang arif billah itu tujuannya, cita-cita besarnya, orientasinya hanya memuji Allah, hanya menyanjung Allah. Niku tiang arif billah. Tapi kalau orang yang zuhud, kemarin sudah dijelaskan bahwasanya zuhud itu artinya adalah orang yang menganggap hina pada dunia dan tidak peduli pada dunia, dan orang zuhud itu hanyalah mengambil dunia hanya sekira-kira hajatnya saja, hanya sekira-kira kebutuhannya saja. Niku orang zuhud. Kalau orang yang zuhud ini cita-citanya itu hanyalah doa, berdoa. Napa sih maksudnya? Tujuannya orang yang zuhud, tujuannya orang yang berpaling dari tambahan, jadi hanya sekedar hajatnya saja, hanya sekedar hajatnya saja yang dia butuhkan, keperluannya saja yang dia butuhkan, itu tujuannya hanyalah berdoa. Napa sih donga niku? DPDP, napa DPDP nih bahasa Indonesia nih? Hanya mendekat kepada Allah untuk meminta sesuatu yang ada di sisi Allah, yang dia kehendaki. Niku tok lek tiang zuhud. Benten kali tiang makrifat. Kalau tiang makrifat, orang yang arif billah itu
muji-muji pangeran niku tiang arif billah. Makanya tiang arif billah niku lek teng kitab-kitab niku rata-rata dongane niku sampai lali donga, Pak. Sampai lali donga untuk dirinya sendiri. Dek niku muji-muji pangeran tok. Hamdanillah hamda yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik. Dipuji-puji pangeran, ya Allah, inni na'udzu biridhaka min sakhatik. Saya berlindung dengan ridhamu dari murkamu. Wa na'udzu biridhaka min sakhatika bi mu'afatika min uqubatik, dan dari kasih sayangmu dan dengan kasih sayangmu dari siksamu. Muji-muji pangeran. Boten nenten sampai lali dek niku, sampai lali nyuwun datang pangeran lali. Niki ciri-cirine tiyang makrifat billah. Makane angger tiyang zuhud niku tasih enten jaluke. Tasih enten jaluke ad-doa wow. Tasih enten jaluke. Meminta kepada Allah, meminta keperluannya, hanya keperluannya. Niku tiang zuhud. Angger ngisori tiang zuhud kados kula ngeten niki hang dijaluk nggih, tidak hanya keperluannya. Niki ngisori tiang zuhud nih. Yang diminta tidak hanya kebutuhannya saja. Angger tiang zuhud yang diminta hanya kebutuhannya saja. Niku tiang zuhud. Tapi kalau tiang makrifat sampai lali njaluk, niki tiang makrifat. Saking muji-muji teng pangeran niku sampai lali njaluk. Mulane angger pun ngertos ilmune kados ngeten niki, ayo kula panjenengan sedaya berusaha meningkatkan derajat kita. Berusaha lebih baik daripada yang kemarin. Angger sakniki tasik njaluk semua kita minta. Bahkan di luar kepentingan kita, di luar keperluan kita minta semua pada Allah. Angger sakniki ya minimal benjing pun hang dijaluk niku keperluan mawon, keperluan sehari-hari saja. Di luar keperluan kita mboten usah njaluk teng pengiran. Niki naik derajat kita. Angger bisa mudah malih mboten usah njaluk pun sampai lali teng awake dhewek, saking ngelem pangeran, saking muji-muji pangeran niki sampai lali ten awake dhewek. Niki tiyang arif billah. Alasane Ibnu Hajar Asqalani li'anna hammal arifi, karena sak temene sejane wong kang arif, sejane wong kang makrifat bi kelawan Allah, ya Allah, li'anna hammal arifi, karena sak temene sejane wong kang makrifat iku rabbuhu, pangerane arif, la thawabu lal jannatu, ora ganjaran, ora swarga. Karena tujuannya orang yang makrifat billah itu ya Tuhannya. Jadi DE niku memuji-muji pangeran, DE niku cara ndonga niku sampai lali hang arepe dijaluk niku lali. Saking ngelem pangeran, saking ngelem pangeran, kok indahnya pangeran. Antas sami, antal alim, antal ghafur, ya Allah, engkau maha pengampun. Nggih, engkau memang pantas maha pengampun. Wong jenengan niki hang menciptakan manusia semua, isi yang ada di dunia ini. Engkau pantas, engkau niku maha kuat, engkau maha selamat, karena engkau tidak bisa dibahayakan oleh siapapun. Engkau maha selamat. Dipuji-puji sampai lali kali penjaluke awake dewek. Niki tiang makrifat billah. Karena apa? Karena tujuannya memang Allah, tujuannya memang Rabb. Kari apik temenan kau ya Allah, jenengan ya Allah kari apik ya Allah.
padahal kula niki pun ibadah kula mboten sempurna, tapi jenengan tasik paringi rezeki ya Allah, tasik paringi rezeki apikan niku ya Allah jenengan. Tujuannya niku pengen semerat Allah tujuannya. Sifatnya pun kaya gediki apike nyaling kelendi. Zatnya itu bagaimana terus. Niku cara angger ketemu niku kepundi? Niku tiang arif billah ngoten, tiang makrifat billah ngoten. Wong sifatnya mau apike kados ngeten. Dengan napa? Meresapi sifat-sifatnya Allah. Jaluke niku temenanan, napa angger donga niku temenanan. Tapi mboten donga untuk dirinya sendiri. Dhek namung muji-muji pangeran. Namung muji-muji pangeran. Niku tiang makrifat billah. Tiang makrifat billah ngoten niku ciri-cirine. Mulane Al-Qur'an niku dibuka kelawan surat Fatihah, yang mana surat Fatihah niku kalimat yang pertama alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian bagi Engkau ya Allah. Jadi angger pengen nyampe derajat yang tinggi, nyampe derajat makrifat billah, jenengan kudu seneng muji pangeran. Kudu seneng muji pangeran. Kelawan apa? Kelawan sifat-sifatnya Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah itu terdapat mempunyai nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Allah pun mengajarkan dalam Al-Qur'an, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Jadi tiang makrifat ngoten niku. Ciri-ciri tiang makrifat itu tujuannya hanyalah Tuhannya. Ciri-ciri ini pripun? Namung muji-muji pangeran, ngalem-ngalem pangeran. Tidak ada orientasinya ngene masuk surga, kersane angsal ganjaran mboten enten. Niku tiang makrifat. Wa hamma zahidi lan krana sak temene sejane wong kang zuhud iku nafsuhu awak dhewe ne zahid. Ai manfaatu nafsi tegese manfaati awak dhewe ne zahid minat sawabi saking jawab ganjaran wal jannati lan surga. Fafurika mongko terbedaken apa bainaman ing dalam antarané wong himmatuhu kang utawi sejane man iku al-huru widodari waman lan wong himmatu kang utawi sejane man iku rafus suturi ilange pira-pira aling. Angger tujuannya wong kang zuhud wau disukani alasan kenapa kok orang arif billah itu asana hanya memuji Allah, tujuannya cita-cita perkara-perkara hang lago yang sia-sia boten penting niku boten usah. Teng surga niku mben boten enten barang hang boten penting. Ngomongi penting tok teng surga. Zikir. Sekali ngomong barang hang penting. Jadi guyonan niku mboten enten, Pak. Hang sia-sia niku mboten enten. Teng niku teng waqiah niku enten. Ya Allah. Teng pundi teng waqiah. Teng waqiah niku enten. Jadi teng surga niku yang kita bicarakan hanyalah perkara-perkara yang penting-penting yang baik-baik saja. Niku yang kita bicarakan. Makanya lisan ini dibuat oleh Allah satu. Wakila dan ada dawuh lagi, ada pendapat lagi, li'anna lisana dzakir bi kulli lughatin kana dzikruhu lil madhkur wahid wa huwa Allah taala. Wa kadzalika al-qalbu. Dan ada pendapat lagi kenapa kok lisan ini dibuat satu? Karena lisan yang dzakir, lisan yang ingat kepada Allah, lisan yang dzakir yang ahli zikir. Meskipun dia ini dari berbagai lugot, meskipun dia ini dari berbagai daerah, lisani mesti nyebute siji, Pak. Allah. Meskipun bahasa-bahasa daerahnya beda-beda, toko Malaysia, toko Eropa, toko Amerika, tapi angger lisani niki dzakir, ahli berzikir, pasti yang dia sebut hanyalah satu. Sinten? Allah. Sedoyo. Niki makanya lisan dibuat satu.
Kenapa kok lisan dibuat satu? Karena lisan kalau ahli berzikir pasti yang disebut hanya satu, yakni Allah. Meskipun dengan berbagai macam lugat, meskipun dengan berbagai macam bahasa, masih bahasa-bahasa ini beda-beda, pasti dia hanya menyebut Allah kalau lisannya ahli zikir. Niki pendapatnya ulama sing lintu ngoten artine. Wa kadzalika al-qalbu, begitu juga hati juga dibuat satu. Kenapa? Nggih niku wau. Karena hati yang berzikir pasti akan menyebut Allah. Meskipun dari orang-orang yang berbeda, dari tempat-tempat yang berbeda, dari negara-negara yang berbeda, kalau hatinya ahli zikir, pasti dia hanya ingat pada Allah. Bi khilafi nahwil aini wal uduni fa innahu yata'addadu. Beda dengan ain, mata dibuat dua, telinga dibuat dua. Kenapa? Karena kila li annal hajata ila sam'i wal basar aktsara minal hajati ilal kalam. Kenapa? Karena kenapa kok mata itu dibuat dua, telinga dibuat dua, sedangkan lisan dan hati dibuat satu? Karena hajat, keperluan untuk mendengar dan untuk melihat itu lebih banyak daripada ngomong. Keperluan kita untuk melihat itu lebih banyak. Jangan tangi itu luput, boten ngomong jenengan sakit, kudu ningali, nggih kan? Butuh ningali ini lebih banyak daripada ngomong. Makanya lisan dibuat satu saja, tapi moto dibuat kali, telinga dibuat dua. Niku. Wa inna ma syubbiha al-qalbu fil bil bahri li syiddati umukihi, li syiddati amkihi wa tisaihi. Kenapa kok Sayyidina Abu Bakar menafsiri bar dengan lisan, bahar dengan hati? Kenapa kok beliau menafsiri seperti itu? Karena Sayyidina Abu Bakar faham hati itu dalam seperti halnya bahar, seperti halnya lautan, sangat dalam dan sangat luas. Hati itu sangat luas hati, maka disamakan dengan lautan. Niki dawe Abu Bakar As-Siddiq. Wal maqalatu, utawi maqalah, utawi dawuh as-sadisata asyrota kang nomor 16, nasihat yang nomor 16, kila diucapkan, diceritakan, didawuhkan, inna syahwata tasirul muluka abidan. Syahwat, bahwa sesungguhnya syahwat, keinginan yang sangat, syahwat niku pokoknya keinginan yang sangat sing nemen, terus hanya keinginan yang berupa kesenangan saja niku syahwat. Keinginan yang berupa kesenangan niku syahwat. Bahwa sesungguhnya syahwat itu bisa menjadikan seorang ratu menjadi seorang hamba. Masih jenengan seorang yang sangat kaya, yang sangat terpandang, bahkan seorang raja, kok jenengan nuruti hawa nafsu, nuruti syahwat, itu sama saja dengan seorang hamba. Karena jenengan raja ini mboten enten anune, napa? Tidak berharga rajanya. Mosok raja tapi diperintah ambi syahwat, diperintah ambi, ayo rono nongkono enak nongkono, padahal keenakannya hanya sementara. Kesenangannya hanya sementara, niku syahwat. Jadi dawe syahwat itu bisa menjadikan seorang raja, bisa menjadikan seorang ratu menjadi seorang hamba. Fa inna man ahabba syai'an fa huwa abduh. Terus Syekh Nawawi, apa kok syahwat bisa menjadikan seorang ratu menjadi seorang hamba? Kenapa? Karena fa inna man ahabba syai'an, karena seseorang yang sangat mencintai sesuatu itu adalah hambanya, hamba sesuatu tersebut, budak dari sesuatu tersebut. Mulane jenengan ojo kari demen temenanan. Teng Al-Qur'an niku kepripun?
Ya Allah, asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa saja perkara yang engkau gedingi, yang engkau benci itu lebih baik untukmu, dan bisa saja perkara yang engkau cintai itu lebih jelek untukmu. Makanya tengriki didawuaken, ya Allah, seseorang yang sangat mencintai sesuatu itu adalah budak sesuatu tersebut. Mulane jenengan angger demen ojo kari temen-temen, angger benci ojo kari nemen-nemen. Ojo kari demen-demen, cumpune emben diwalik jadi musuhe. Bisa saja kan? Utawa bencine temenanan, cumpune emben bodoh awake dhewek. Kan saged. Saking bencine sampai heng dulur-duluran maning wis cumpune emben bodoh. Bisa saja, makanya angger benci ojo kari nemen, angger demen ya ojo kari nemen. Karena demen yang di luar batas berarti kita sebagai hamba dari perkara tersebut. Wasabru yasiru al-abida mulukan. Sedangkan kesabaran itu bisa menjadikan seorang hamba menjadi seorang raja. Dengan kesabaran kita akan bisa mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Tapi angger kususu tok, isun pengen dadi anu isun, napa? Ya Allah, isun pengen oleh saumpami isun mangko kesok pengen buka hang enak isun. Tarhim pun benjing dilanjutaken benjing, mugi-mugi dawuh-dawuh nasihat-nasihat ingkang dipun tulis dening Asy-Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani dan dipun sarai, dipun kasih keterangan oleh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Mugi-mugi Allah paringi hidayah, paringi maunah datang kita sedaya sehingga kita sedaya saged ngelampai, saged lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kanthi iman dan takwa. Ala hadhihi niyyah wa ala nabi sallallahu alaihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani nafanallahu bihim wa bi ulumihim fid darain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika minka la nuhsi sana'an kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa qu'udana wa tasbihana wa takbirana wa tahlilana wa tashahudana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin. Allahumma barik lana fi awladina wa zawjatina wa talamidina wa jama'atina hadhil jama'ah wa fadhum la tadurrahum wa fi kulli ta'atika wa rizqna birahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semanten saking kula kirang langipun nyuwun agungi pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya memuji Allah karena tujuannya orang yang makrifat itu hanya Allah, Pak. Tujuannya orang makrifat itu hanya Allah. Maka orang-orang yang makrifat billah niku namung muji-muji pangeran tok. Namung muji-muji pangeran. Ndane yo sifate ben indah kaya gediki. Sifate ben namane ben baguse kaya begediki. Cager angger ketemu kelendi. Niku tiang makrifat ngoten niku. Karena tujuannya itu hanya Allah. Tidak meminta pahala, tidak meminta surga. Orientasi ini bukan surga. Bahkan
sinten Rabi al-Adawiyah nggih kan? Rabi al-Adawiyah niku ketika beliau bermunajat kepada Allah, ya Allah, kalau aku ini menyembah hanya karena aku takut kepadamu, karena hanya aku takut kepadamu dimasukkan neraka, maka aku masukkan ke neraka. Kalau aku menyembah ini hanya karena aku ingin dimasukkan surga, maka aku masukkan neraka saja ya Allah. Niku Rabi al-Adawiyah, aku menyembahmu ini karena aku cinta kepadamu, aku rindu kepadamu. Niku wali-wali ngoten niku, arif billah ngoten niku. Jadi orientasi ini mboten surga neraka. Keranten angger wali-wali niku pun sadar, pun sadar dengan penghambaannya bahwa kita ini adalah hamba, kita ini adalah hamba, dan Allah itu adalah Rabb, Allah itu adalah pangeran yang harus kita sembah, yang harus kita lakukan semua perintah-perintahnya. Niku Rabb. Masih mboten enten surga, mboten enten neraka, kita juga tetap hamba. Allah juga tetap Rabb. Benten kali tiang zuhud. Kalau tiang zuhud, waham muzahid. Kalau cita-cita besarnya orang zuhud itu hanya dirinya sendiri. Orang zuhud. Padahal orang zuhud niku hanya dirinya sendiri. Dia hanya meminta untuk kemanfaatan dirinya sendiri. Niku tiang zuhud. Angger kula panjenengan jaluke sak kata-katae, angger kula panjenengan. Angger tiang zuhud niku memintanya hanya keperluannya dirinya sendiri tok. Hanya sebatas keperluan dirinya sendiri tok. Niku tiang zuhud. Hanya sebatas itu saja. Untuk kelebihan-kelebihan yang tidak. Tapi kalau kula panjenengan sedaya kan kuwabe dijaluk. Wis duwe sepeda motor tasih jaluk malih. Niku tiang zuhud. Fafuriko bainaman himatul alhur, maka bisa dibedakan orang yang cita-cita besarnya adalah widodari dan orang yang cita-cita besarnya adalah raf'us sutur, hilangnya penghalang antara dia dan Allah, antara dia dan Allah. Jadi penghalangnya ini hilang sehingga dia bisa makrifat billah. Niku beda. Angger tiang makrifat billah niku pengen aling-aling ini ki ical, penghalang antara dia dan Allah, sekat yang membatasi antara dia dan Allah niki hilang sehingga dia bisa melihat Allah, sehingga dia bisa makrifat billah. Tapi angger kula panjenengan saya niki cita-cita besare kan namung widodari, pengen kumpul kali widodari ngoten tok niku kan. Niki angger kula panjenengan saya. Mulane lek empun ngertos ilmune ngeten iki, monggo berusaha lebih baik lagi. Berusaha lebih baik lagi. Angger sonten kabeh-kabeh dijaluk teng pangeran, ya Allah, kula pengen yatra ingkang kathah, rezeki ingkang kathah, ingkang halal, ingkang cukup, kuat kabeh-kabeh dijaluk. Ya berusaha sakniki meningkat. Minta seperlunya mawon. Minta seperlunya saja. Angger dino iki butuhe saumpama 1.000 atau 200.000 jaluk, ya Allah benjing kula jenengan kula paringi yatra kali 100.000 ya Allah. Kula benjing niku perlu kali 100.000. Tapi kali tambahi malih kersane untuk meningkat malih. Sakderenge njaluk niku ngelem-ngelem pangeran. Kersane meh padha kali tiang makrifat wau. Tiang makrifat niku namung ngelem-ngelem tok. Sampai lali kalih penjaluke. Niku tiang makrifat. Angger tiang zuhud ngelemi enten tapi jaluke ya kathah lumayan tiang zuhud. Angger kula panjenengan saya mboten nate ngelem. Langsung donga, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Mboten nate ngelem, tang ajengi mboten nate ngelem. Padahal tiang-tiang makrifat niku mesti dilem keren. Allah niku dipuji-puji dulu di depannya. Wahai Rabbus samawati wal ard. Niku ilahi ilmu kakafin su'ali ikfini bihaqil fatihah su'ala.
Ya Allah, tang dungane mantun anu niku lho. Dungane mantun istighosah Asmaul Husna. Ya Allah, ya Allah, la ilaha illa anta Rabbus samawati wal ard. Ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilahu wahida. Wahai Tuhanku, Tuhannya setiap sesuatu. Ilaha kulli syai'in wahida. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain Engkau. Dipuji-pujirin. Jadi donga niku hang sae ngoten niku. Akeh ana mujine daripada penjaluke. Daripada penjaluke. Aja kakehan penjaluke. Niki ciri-cirine tiyang makrifat ngoten niku. Kersane derajat kula panjenengan saged meningkat sekedhik lah. Mene boten padha ambi wong biasa, boten padha kali wong awam. Angger wong awam yane pun njaluk sak njaluk-njaluke. Tapi kula panjenengan saya kersane untuk meningkat sekedhik akeh ana ngalemi, akeh ana mujine. Niki ciri-cirine tiyang makrifat. Salajenge wal maqalatu utawi dawuh ar-rabi'ata asyarata kang nomor 14 iku an ba'dil hukamai saking sebagiane ahli hikmah. Sin ahli hikmah niku ai atibbaul qulub ai atba'il qulubi tegese pira-pira doktere ati. Jadi boten ahli hikmah jaduk boten. Biasanya kan enten ahli hikmah niku dimaknai jaduk. Niki boten. Dokter-doktere ati. Dokter-doktere ati. Sinten doktere ati niku? Wahum al-auliya'u. Wahum utawi hukama iku al-auliya'u pira-pira wali. Napa dawe man tawahama anna lahu waliyan aula minallahi qallat ma'rifatuhu billah. Man utawi sapane wong iku tawahama nyono sapa man anna lahu sak temene ing sak temene iku tetep kaduwe man walian wali niku orang yang menolong atau kekasih, orang yang bisa memberikan pertolongan atau kekasih. Aula kang luweh utama minallahi timbang Allah qolat mongko ketik apa makrifatuhu makrifate man billahi kelawan Allah. Barang siapa yang merasa menganggap bahwa ada orang yang bisa menolong dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun punya perasaan, pun punya anggapan di hati bahwasanya ada seseorang yang lebih bisa menolong dirinya daripada Allah taala, maka qolat ma'rifatu billah. Dia ini tidak akan makrifat kepada Allah. Sedikit sekali makrifat tentang Allah, sedikit sekali. Bisa dibahasakan boten saged makrifat tentang Allah. Karena dia sudah mempunyai anggapan saja, Pak. Tidak yakin, kalau yakin malah nemen. Niki hanya mempunyai anggapan, wah, isen punya penolong selain Allah, punya pelindung selain Allah. Ini punya anggapan ngoten tok niku angel kon makrifat tang mengeran angel. Hanya punya anggapan. Makanya jenengan terlalu fokus teng donya utawa isen angger hing duwe pecis hing mangan. Ini termasuk kata-kata yang annalahu waliyan aula minallah. Wal makna utai maknane iku man utai sapane wong iku dono nyono menyangka sapa man annalahu ing satemene iku tetep kaduwe man nasiron utai wong kang nulungi akroba kang luwih parek minallahi sanging Allah wa aksaro lan luweh akeh apane nusrotan pitulungane minhu timbang Allah fa innahu mongko satemene man iku lam ya'rif ora makrifat ora weruh sapa man ora bakal makrifat sapa man Allah ing Allah lam ya'rif ora bakal makrifat sapa man
Barang siapa maknane wau, terus Syekh Nawawi nyukani keterangan, barang siapa yang hanya menyangka namun nyongko, boten yakin Pak, boten yakin, nyongko, ati kula panjenengan sini nyongko, donnan niku nyongko, jadi 50-50. Angger yakin kan 100%, niki 50-50. Bahwasanya kita ini ada yang bisa menolong kita, dan pertolongannya itu lebih besar daripada Allah. Maka kalau ada orang seperti ini, bisa dipastikan orang ini tidak akan ma'rifat billah, tidak akan ma'rifat billah, karena dia sudah menggantungkan dirinya pada selain Allah. Dia kados menggantungkan pada harta, menggantungkan pada pekerjaan, niki juga termasuk ngeten niki Pak, termasuk ngeten niki. Lek jenengan terlalu yakin bahkan teng harta, kudu megawe sing anggere megawe sing bisa urip bisa yakin temenan ngoten niku. Wah, niki adong Pak. Tidak akan makrifat pada Allah. Wong tidak yakin saja angel makrifate, napa malah sampai yakin. 50-50 ngoten niku angel makrifate. Salajenge waman utawi sapane wong iku tawahama nyono sapa man. Annalahu ing satemene iku tetep kaduwe man aduan utawi musuh akda kang luweh banget musuhi min nafsi timbang saking man kolat mongko kedik apa makrifatuhu oleh ngawuri man binafsi kelawan awak dhewe ne man. Dan barang siapa yang mengira menyangka bahwasanya dia punya musuh yang lebih memusuhi daripada dirinya sendiri, maka orang tersebut berarti tidak ngerti dengan dirinya sendiri. Padahal man arafa nafsahu arafa rabbahu. Orang yang mengerti tentang dirinya sendiri berarti dia makrifat pada Allah. Kula panjenengan sedaya yakin, bukan yakin, mengira, menyangka, napa malah yakin kalau ada musuh yang lebih berat daripada hawa nafsu kita, daripada diri kita sendiri, maka panjenengan sedaya niki juga termasuk angel kon makrifat teng pangeran, karena jenengan tidak akan tahu siapa diri Anda, tidak akan tahu bahwasanya kula panjenengan niki adalah hanya seorang hambanya Allah, hanya seorang makhluknya Allah. Seharusnya yang musuh terbesar kita adalah diri kita ini. Ini musuh terbesar kita. Kita harus bisa mengalahkan hawa nafsu kita, hawa nafsu kita, baik nafsu amarah atau lawamah. Aiman niki keterangan Imam Syekh Nawawi, aiwaman tegese utawi sapane wong donna nyongko sapa man, kang nyongko sapa man iku donna nyongko sapa man annalahu ing satemene iku tetep kaduwe man aduan utawi musuh akwa kang luwih kuat min nafsi saking awak dhewe ne man ail amarati tegese nafsu amarah wal lawamati lan nafsu lawamah fa innahu mongko satemene man iku lam ya'rif mongko ora iku lam ya'rif ora weruh sapa man nafsu ing awak dhewe ne man. Barang siapa yang menyangka bahwa dirinya mempunyai musuh yang lebih kuat dari nafsunya, mempunyai musuh yang lebih kuat dari nafsunya, nafsu lawamah, nafsu amarah, napa nafsu amarah? Nafsu hawa nafsu yang mengajak kita, memerintahkan kita untuk melakukan kejelekan. Niku nafsu amarah. Wal lawamah, nafsu lawamah napa? Nafsu lawamah niku nafsu sang laim niku nyacat
gampang nyacatan. Maka kalau ada orang seperti itu, bahwasanya dia itu punya musuh yang lebih besar daripada nafsunya sendiri, ada orang merasa seperti itu atau bahkan yakin seperti itu, maka orang tersebut terose Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani tiang niki angel makrifat atau mengetahui dirinya sendiri. Napa malih mengetahui Allah, wong mengetahui dirinya sendiri saja tidak tahu. Dhek mboten ngertos dhek niku sapa. Dhek tidak ngerti siapakah dirinya. Maka kalau dia tidak tahu dengan dirinya sendiri juga akan sulit makrifat billah. Karena man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu dengan dirinya sendiri, maksudnya tahu dengan dirinya sendiri niku napa? Dhek niku ngertos bahwasanya kita ini hanyalah seorang hamba. Kalau dia itu tahu bahwasanya dia itu seorang hamba dengan pengertian yang sangat sempurna, dengan pengertian yang sangat logis, dia tahu bahwa dirinya ini hanyalah seorang hamba, maka sifat-sifat yang lain nggak akan muncul, Pak. Sifat sombong mboten muncul, riya mboten muncul, karena dia pun merasa, pun yakin dia ini hanya seorang hamba. Kita ini hanya seorang hamba. Kita hanya diperintah oleh Allah, hanya tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan dia mempunyai sifat sombong. Pun selanjutnya wal maqalatu utai maqalah utai dawa al khamisata asyrata kang nomor 15 iku an Abi Bakrin Siddiq, diriwayatkan dari Abi Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini athar dawe para sahabat fi qaulihi, dalam firman-Nya Allah taala, di mana Abu Bakar ketika menafsiri firman-Nya Allah taala, napa rupane firman-Nya Allah taala, dhaharal fasadu fil barri wal bahr. Allah dalam Al-Qur'an kan berfirman dhaharal fasadu fil bahri wal bahr. Qala, maka berkata siapa Abu Bakar fi tafsiri dalika, dalam menafsiri daunya Allah tadi, al baru utawi bar, kata bar yang secara arti biasa niku, cara arti biasa dhahara wis pertelo, sudah jelas apa al fasadu, kerusakan di dunia ini sudah jelas, fil barri, dalam napa barri niku daratan, wal bahri lan lautan, bima kasabat aidin, nah sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Lek diterusne ngoten, lek dawe Abu Bakar al barru niku mboten daratan, terus Abu Bakar al barru niku utai lafat al barru huwa lisanu, yaiku lisan, wal bahru utai lafat al bahr huwal qalbu, yaiku ati. Terus Abu Bakar ngoten lek menafsiri ayat bahra fasadu fil barri wal bahr, bar niku adalah lisan, bahar niku adalah hati. Maka faida fasada al lisan, maka ketika rusak al lisan ketika rusak, bar itu ketika rusak, daratan yang mana dimaknai oleh Abu Bakar adalah lisan, faida fasadal lisanu bisa babi bisubi kelawan misuh masalan, bakat alaihin nufus, maka hati akan nangis. Seseorang itu akan nangis, bakat mongko nangis alaihi ing atase lisan apa anufusu awaan ail askhosu min bani adam. Ketika lisan ini rusak, maksudnya rusak lisan itu sebab contoh sama misuh, ngomong elek, maka banyak orang yang akan menangis. Jadi lisan ini kalau rusak, orang-orang yang lain akan nangis. Contoh, seumpama jenengan meso-meso, maka orang-orang yang mendengar dia akan loro ati, Pak.
Masih mboten nangis niku loro ati. Loro ati wis lare ku kari elek cangkeme. Akhire ngoten. Masih mboten nangis. Bakat niki namung napa? Perumpamaan. Bakat alaihi nufus. Wa idza fasada al-qalbu dan ketika hati itu rusak biryai, contoh sebab riya masalan. Perumpamaannya dengan riya, bakat alaihil malaikah, maka yang nangis adalah malaikat. Kalau hati kita rusak, maka yang nangis malaikat. Tapi kalau lisan kita yang rusak, yang nangis adalah manusia-manusia yang lain, itu akan nangis. Kila diucapkan atau didawuhkan apa al-hikmatu, hikmahnya fi annal lisan wahidun, opuwo kok lisan ini dibuat satu, fi annal lisan wahidun, itu tambihun lil abdi fi annahu la yambaghi ayyatakallama illa fi ma yuhimmuhu wa fi khairin. Kenapa kok lisan kita ini dibuat satu oleh Allah? Kok mboten kathah, Pak? Didawuhkan, ada ulama yang mengatakan hikmahnya adalah lisan dibuat satu adalah sebagai pengingat kepada kita bahwasanya kita itu tidak pantas untuk mengatakan selain hal-hal yang sangat penting, yang paling penting. Napa hal yang paling penting? Hanya Allah. Kita ini tidak pantas untuk mengatakan perkara-perkara yang paling penting, yang sangat penting, dan perkara-perkara yang baik. Makanya dibuat satu. Mene mboten merono-merono ngomongi. Angger wisane kathah, oh ya pantes. Bisa ngomong elek, bisa ngomong apik. Tapi angger siji, karepe niku mene ngomong apik tok. Mene ngomong apik tok lisane niki. Mene ngomong hang penting-penting mawon, hang boten penting boten usah.